Halo semuanya, welcome back the YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Selamat siang untuk kalian semua. Apakah sudah makan siang kalian menjelang siang hari? Atau mungkin kalian sudah sholat zuhur? Jangan lupa makan siang dan sholat zuhur di siang hari. Hari ini spesial banget untuk kalian semua. Hari ini spesial banget untuk kalian semua. Terutama untuk kalian yang ada di rumah. Tentunya kalian harus menjaga kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ketika kalian ingin keluar rumah. Misalnya kalian mau ke mall menggunakan masker kain. Atau misalnya kalian mau ke restoran, itu kalian wajib menggunakan masker dimanapun kalian berada. Oke, hari ini spesial banget untuk kalian semua. Ini ada video yang kedua, judulnya adalah ini adalah video yang kedua, judulnya adalah pengertian dari Microsoft OneNote. Nah, jadi kan kalian tahu OneNote itu artinya adalah satu catatan. Jadi adalah Microsoft satu catatan yang dibuat. Atau misalnya kalian mau menulis sebuah resep bubur sumsum, resep bubur kacang hijau, atau resep bubur ketan hitam. Itu adalah resep makanan. Nah, resep makanan itu kan ada banyak. Ada resep puding coklat, ada resep soto ayam, ada resep makaroni panggang, ada resep Pizza Hut. Itu kalian juga pernah mendengar tentang Microsoft OneNote. Jadi supaya kalian tahu, kalian sudah pernah mengupdate foto, video melalui YouTube. Nah, langsung saja kita mulai dengan judulnya. Ini adalah video yang kedua. Nah, untuk video yang kedua langsung saja kita mulai dengan judulnya adalah pengertian dari Microsoft OneNote. Nah, apa itu? Ini adalah video yang kedua, judulnya adalah tentang pengertian dari Microsoft OneNote. Nah, ini adalah video yang kedua, judulnya adalah pengertian dari Microsoft OneNote. Ini adalah video yang kedua, judulnya adalah tentang pengertian dari ini adalah video yang kedua, judulnya adalah tentang pengertian dari Microsoft. Ini adalah video yang kedua, judulnya adalah tentang pengertian dari Microsoft OneNote. Nah, apa itu OneNote dan apa fungsinya? Bagi kamu pengguna Microsoft Office, pasti sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Tetapi bagaimana dengan Microsoft OneNote? Nah, langsung saja. Apa itu OneNote? Microsoft OneNote adalah aplikasi Office yang berfungsi sebagai kertas catatan, di mana kamu bisa menulis, menggambar, memasukkan objek, mencoret-coret, menampilkan screenshot, memberi komentar, serta membagikannya dengan rekan sekerja. Berbeda dari Microsoft Word, di OneNote kamu bisa menulis dan meletakkan apapun di tempat manapun yang kamu suka. Hampir saat mencoret-coret di kertas, di OneNote juga kamu bebas untuk meletakkan elemen catatan. Jadi aku bacakan sekali lagi.
Apa itu OneNote? Microsoft OneNote adalah aplikasi Office yang berfungsi seperti kertas catatan di mana kamu bisa menulis, menggambar, memasukkan objek, mencoret-coret, menampilkan screenshot, memberi komentar, serta membagikannya dengan rekan sekerja. Berbeda dari Microsoft Word, di OneNote kamu bisa menulis dan meletakkan apapun di tempat manapun yang kamu suka. Hampir sama seperti saat mencoret-coret di kertas. Di OneNote kamu juga bebas untuk meletakkan elemen catatan. Di mana bisa menemukan OneNote? OneNote menjadi bagian dari paket Microsoft Office yang disediakan secara gratis oleh web app. Sayangnya OneNote gratis di Office web app memiliki fitur yang minim, seperti dihilangkannya menu Draw DSB. OneNote juga tersedia untuk platform mobile seperti iOS, Android, Windows Phone, dan 9. Apa manfaat OneNote? Seperti halnya buku catatan. OneNote kamu gunakan untuk menulis apa saja, misalnya saja. Yang pertama adalah menulis tulis. Kemudian yang kedua adalah mencatat ide. Kemudian yang ketiga ada membuat project plan. Kemudian yang nomor 4 ada menulis resep. Nah, kalian bisa menulis resep makanan. Misalnya contohnya saya membuat resep makanan seperti resep bubur ayam, resep nasi goreng, resep soto ayam, resep makaroni panggang, atau resep puding coklat. Nah, itu yang nomor 4 adalah menulis resep. Jadi, kalian bisa menulis resep makanan seperti puding coklat, makaroni panggang, resep puding coklat, resep makaroni panggang, resep soto ayam, resep nasi goreng, resep ayam fried chicken, atau resep udang goreng tepung. Nah, itu yang nomor 4 ada nama udang tepung. Itu yang nomor 4 ada menulis resep. Nah, kemudian yang nomor 5 ada mencatat shopping list. Nah, shopping list itu seperti seperti kebutuhan kita mau belanja. Misalnya kita mau belanja di supermarket, belanja kebutuhan rumah tangga. Nah, itu nomor 5 ada mencatat shopping list. Jadi mencatat kebutuhan yang ingin kita beli, kayak buah-buahan, kayak sayuran. Kemudian yang keenam ada mengkomentari desain. Yang nomor 7 ada menulis quick notes dan sebagainya. Nah, kapanpun kamu memerlukan catatan atau ingin mencatat sesuatu secara digital, kamu bisa melakukannya di OneNote. Nah, apa kelebihan OneNote? Dari sekian banyak software untuk mencatat sesuatu, OneNote memiliki beberapa kelebihan seperti terintegrasi dengan Microsoft Office. Kamu bisa memasukkan berbagai Office lain seperti Word, PowerPoint, Excel, dan Outlook ke dalam OneNote. Kemudian kamu bisa mengkomentari, menambahkan catatan, atau mencoret-coret sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah bisa memasukkan apa saja. Kamu bisa menambahkan checklist gambar, dokumen, Office, catatan, tulisan tangan, coretan, screenshot, highlighter, stabilo, data, grafik, audio, dan berbagai elemen lainnya. Posisi meletakkan elemen tersebut juga tidak dibatasi oleh area, artinya kamu bisa meletakkannya di area manapun yang kamu inginkan. Kemudian yang selanjutnya ada yang keempat ada sinkronisasi dengan OneDrive.
OneNote khususnya di versi Office 365 sudah otomatis terinkronisasi dengan OneDrive. Dengan begitu, dokumen kamu akan tersimpan secara online dan bisa diakses dimanapun. Kemudian yang terakhir ada, sinkronisasi dengan OneDrive. OneNote khususnya di versi Office 365 sudah otomatis terinkronisasi dengan OneDrive. Dengan begitu, dokumen kamu akan tersimpan secara online dan bisa diakses dimanapun. Kemudian yang terakhir ada mudah dalam berkolaborasi dan berbagi catatan. Dokumen OneNote atau notebooks bisa dibagikan dengan rekan kerja atau teman melalui menu share yang telah disediakan. Kamu juga bisa berkolaborasi dengan rekan kerja dan menyelesaikan catatan secara bersama-sama. Apa kekurangan dari OneNote? Apa kekurangan OneNote? Dari segi fitur dan kemudahan, OneNote hampir tidak memiliki kekurangan. Software ini menjadi software pencatat dengan fitur yang paling lengkap. Salah satu kekurangan OneNote adalah harganya yang mahal. Satu aplikasi OneNote dijual dengan harga $669.99 dan menjadi bagian dari paket Microsoft Office, di mana paket termurahnya dijual dengan harga $139.99. Tapi untuk dunia pendidikan, misalnya dinas pendidikan atau sekolah, aplikasi ini bisa digunakan secara gratis. Kayak wifi gratis tuh di restoran ada, di rumah makan ada. Selain itu, OneNote bakal lebih termanfaatkan dengan baik jika pengguna memiliki layar touchscreen atau pendrive. Jika hanya menggunakan mouse, sulit untuk bisa menulis tangan atau mencoret-coret di OneNote. Ini ada kelebihan dari OneNote. Jadi manfaat. Ini ada 6 manfaat dari Microsoft OneNote. Jadi manfaat dari Microsoft OneNote adalah menulis tulis, aku akan membacakan apa itu. Apa itu Microsoft OneNote? Ini ada gambarnya. Pengembangnya adalah Microsoft. Rilis perdananya 19 November 2003. Sistem operasinya adalah Microsoft Windows Mac OS. Jenisnya adalah perangkat lunak pencatat. Situs webnya adalah www.microsoft.com. Microsoft OneNote adalah sebuah program untuk membuat catatan dengan fitur kolaborasi multi pengguna. Dengan program ini, pengguna dapat menggunakan untuk berbagai keperluan seperti mengolah catatan, gambar, clipping layar, dan komentar audio. Catatan yang telah dibuat dapat dibagikan dengan pengguna OneNote lainnya melalui jaringan internet.
Diketahui juga Microsoft OneNote ini sebelumnya merupakan bagian dari suite Microsoft Office. Namun pada akhirnya Microsoft juga merilis versi aplikasi Windows 10 UWP kurang app, bukan AW ya. Windows 10 UWP app, Universal Windows Platform. Selain itu, terdapat beberapa fitur dikurangi dan dioptimalkan untuk layar sentuh. Misalnya seperti layar sentuh HP atau laptop kalian yang ada layar sentuhnya ya. Diketahui juga Microsoft OneNote ini sebelumnya merupakan bagian dari suite Microsoft Office. Namun pada akhirnya Microsoft juga merilis versi aplikasi Windows 10 UWP app, Universal Windows Platform. Selain itu terdapat beberapa fitur dikurangi dan dioptimalkan untuk layar sentuh. Kemudian Microsoft juga merilis Microsoft OneNote sebagai aplikasi mandiri. Tentu saja hal ini dapat dengan bebas digunakan di beragam perangkat seperti macOS, Windows RT, Windows Phone, iOS, dan juga Android. Terlebih lagi, Microsoft juga menyediakan versi OneNote yang berbasis website sebagai bagian dari OneDrive dan Office untuk web. Nah, ini ada fungsi dari Microsoft OneNote. Nah, dalam sebuah produk buatan Office, tentu saja memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya seperti Microsoft Word, yang mana berfungsi sebagai aplikasi pengolah kata. Nah, namun lain halnya dengan Microsoft OneNote, arti dari dalam sebuah produk buatan Microsoft Office, tentu saja, ini adalah fungsi dari Microsoft OneNote. Nah, kalian harus tahu ya, dalam sebuah produk buatan Microsoft Office tentu saja memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti Microsoft Word yang mana berfungsi sebagai aplikasi pengolah kata. Namun halnya dengan Microsoft OneNote, arti dari perangkat lunak pencatat sendiri adalah aplikasi yang didesain untuk membuat sebuah catatan. Dengan bantuan program ini, Anda akan diberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan. Dalam hal tersebut pun, Anda dapat menyertakan tabel, gambar, video, atau link website. Untuk lebih detail mengenai fungsi Microsoft OneNote, Anda dapat simak poin berikut ini. Yang pertama adalah mencatat sebuah ide. Yang kedua ada menulis daftar kegiatan harian. Yang ketiga ada membuat rancangan proyek. Kemudian yang keempat ada membuat resep. Bisa resep makanan. Resep makanan itu seperti resep makaroni panggang, nasi goreng, resep bubur sumsum, atau resep bubur kacang hijau. Nah, resep puding coklat, resep makaroni panggang keju. Nah, kemudian yang kelima ada mencatat daftar belanja. Nah, kalian mau belanja apa di supermarket? Kalian mau belanja bulanan? Kalian mau belanja beli buah di toko buah misalnya. Kemudian yang terakhir ada menulis quick notes. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari Microsoft OneNote. Di samping adanya fungsi dari Microsoft OneNote, tentu saja memiliki berbagai manfaat yang dapat Anda rasakan. Dalam hal ini tidak berlaku pada bidang pekerjaan saja, melainkan bidang pendidikan, misalnya sekolah, TK, SD, SMP, SMA, itu ada bidang pendidikannya juga ya. Di samping adanya fungsi dari Microsoft OneNote, tentu saja memiliki berbagai manfaat yang dapat Anda rasakan. Dalam hal ini tidak hanya berlaku pada bidang pekerjaan saja, melainkan dalam bidang pendidikan pun juga demikian. Dengan Microsoft OneNote ini, hasil dari pembelajaran akan secara efektif dan powerful. Berikut penjelasan dan manfaat dari Microsoft OneNote yang perlu Anda ketahui. Nah, kemudian yang pertama ada mengatur file dengan rapi. Kalian tuh kalau misalnya di kantor, filenya harus disusun. Jadi filenya itu lebih rapi. Kalau kalian menyusun file, jadi filenya itu lebih rapi. Kemudian yang pertama adalah mengatur file dengan rapi. Salah satu manfaat yang
Kemudian yang pertama adalah mengatur file dengan rapi. Aku ambil paketnya, Kak. Kak. Ini. Paket. Nah, ini adalah di samping adanya fungsi dari Microsoft OneNote, tentu saja memiliki berbagai manfaat yang Anda rasakan. Dalam hal ini tidak hanya berlaku pada bidang pekerjaan saja, melainkan dalam bidang pendidikan pun juga demikian dengan Microsoft OneNote. Hasil dari pembelajaran akan secara efektif dan powerful. Berikut penjelasan beberapa manfaat dari aplikasi Microsoft OneNote yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah mengatur file dengan rapi. Jadi file yang disusun dalam tempat kerja misalnya harus dengan rapi. Nah, kemudian yang pertama ada mengatur file dengan rapi. Salah satu manfaat yang didapat adalah Anda mengatur file dengan rapi. Yang pertama adalah mengatur file dengan rapi. Nah, salah satu manfaat yang didapat adalah Anda mengatur file dengan rapi. Anda dapat memasukkan beberapa file dengan ekstensi PowerPoint, Word, Excel, audio, gambar, video, line, website, serta lainnya ke dalam sebuah notebook digital. Dengan begitu, Anda memiliki sebuah catatan yang lengkap dan penting dalam notebook tersebut, dengan tujuan supaya file tersebut tidak tercampur dengan file yang lainnya. Nah, kemudian yang pertama ada mengatur file dengan rapi. Jadi file yang disusun itu harus rapi. Nah, salah satu manfaat yang didapat adalah Anda mengatur file dengan rapi. Anda dapat memasukkan beberapa file dengan ekstensi PowerPoint, Word, Excel, audio, gambar, video, link website, serta lainnya ke dalam sebuah notebook digital. Dengan begitu, kemudian yang pertama ada mengatur file dengan rapi. Salah satu manfaat yang didapat adalah Anda mengatur file dengan rapi. Anda dapat memasukkan beberapa file dengan ekstensi PowerPoint, Word, Excel, audio, gambar, video, link website, serta lainnya ke dalam sebuah notebook digital. Nah, kalian kan punya kan notebook digital, nanti aku langsung share ya. Dengan begitu, Anda memiliki semua catatan yang lengkap dan penting ke dalam notebook tersebut, dengan tujuan supaya file tersebut tidak tercampur dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah dapat berkolaborasi. Manfaat lainnya adalah Anda dapat melakukan kolaborasi dengan teman kerja ataupun sekolah. Dalam artian, fitur yang terdapat dalam OneNote ini memungkinkan Anda untuk saling share suatu pekerjaan atau tugas proyek kepada teman-teman. Tentunya dengan menggunakan sistem cloud secara online. Dengan begitu Anda dapat bekerja sama dengan teman tanpa perlu bertatap muka. Kemudian yang ketiga ada mendukung di beberapa device. Dan yang paling menariknya dari aplikasi OneNote ini adalah sangat fleksibel. Artinya Anda tidak harus menggunakan PC, laptop untuk membuka aplikasi Microsoft OneNote sendiri. Dapat digunakan di beberapa platform seperti Android, iOS, ataupun Windows Phone. Dengan begitu, Anda dapat membukanya di mana saja. Dan tentunya akan lebih bagus jika aplikasi OneNote ini disinkronkan dengan internet. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Microsoft OneNote. Dalam sebuah aplikasi tentu saja memiliki kelebihan serta kekurangan yang beragam. Hal ini berlaku di aplikasi Microsoft OneNote. Banyak kelebihan yang didapat dari menggunakan aplikasi OneNote ini, diantaranya adalah terintegrasi dengan Microsoft Office, dapat berkolaborasi, sinkronisasi OneDrive, serta lainnya. Berikut penjelasan lebih detailnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari Microsoft OneNote. Yang pertama adalah terintegrasi dengan Microsoft Office. Kelebihannya ada 4 ya. Yang pertama adalah kelebihannya.
Terintegrasi dengan Microsoft Office. Terintegrasi dengan Microsoft Office, dalam OneNote Anda dapat memasukkan berbagai dokumen dari Microsoft Office lainnya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Kemudian yang kedua adanya mudahnya berkolaborasi. Dengan program aplikasi ini, Anda dapat saling berbagi file mengenai pekerjaan ataupun keperluan tugas dengan teman. Dalam hal ini, Anda dapat mengerjakan secara bersamaan dengan teman tanpa perlu bertatap muka. Kemudian yang ketiga adalah dapat memasukkan elemen apa saja. Yang menarik dalam membuat catatan di Microsoft OneNote ini adalah dapat menambahkan gambar, tulisan tangan, coretan, audio, video, screenshot, grafik, dan elemen lainnya. Posisi elemen tersebut dapat Anda letakkan di area mana saja. Kemudian yang terakhir ada sinkronisasi dengan Microsoft OneDrive. Jika Anda menggunakan OneNote pada versi Office 365, maka secara otomatis terinkronisasi dengan OneDrive. Jadi itu adalah kelebihan dari Microsoft OneNote. Nah, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah terintegrasi dengan Microsoft Office. Dalam OneNote, Anda dapat memasukkan berbagai dokumen seperti Office lainnya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Yang kedua adalah mudahnya berkolaborasi. Dengan program aplikasi ini, Anda dapat saling berbagi file mengenai pekerjaan ataupun keperluan tugas dengan teman. Dalam hal ini, Anda dapat mengerjakan secara bersamaan dengan teman tanpa perlu bertatap muka. Kemudian yang ketiga adalah dapat memasukkan elemen apa saja. Yang menarik dalam membuat catatan di Microsoft OneNote ini adalah Anda dapat menambahkan gambar, tulisan tangan, coretan audio, video, screenshot, grafik, dan elemen lainnya. Posisi elemen tersebut dapat Anda letakkan di area mana saja. Nah, kemudian yang keempat ada sinkronisasi dengan Microsoft OneDrive. Jika Anda menggunakan OneNote pada versi Office 365, maka secara otomatis tersinkronisasi dengan OneDrive. Kemudian kekurangan dari Microsoft OneDrive adalah jika dilihat dari segi kelebihan fungsi serta fitur yang ditawarkan oleh Microsoft OneNote ini, mungkin hampir tidak ada kekurangannya sama sekali, karena dengan demikian banyaknya keuntungan yang dapat Anda rasakan tersebut menutupi kekurangan yang ada. Dan aplikasi ini dapat dikatakan sebagai aplikasi pencatat dengan fitur yang paling lengkap. Meski demikian, untuk menggunakan aplikasi ini Anda diharuskan membeli terlebih dahulu harga yang dibanderol. Pun saya rasa lumayan mahal, dan mungkin hal tersebut bisa jadi kekurangan dari Microsoft OneNote. Memang terdapat versi gratis untuk OneNote sendiri, hanya saja fitur yang disediakan terbatas. Kesimpulannya adalah OneNote merupakan sebuah program pencatat buatan Microsoft. Program ini sangatlah populer di kalangan aplikasi pencatat. Hal ini dikarenakan Microsoft merilis produk ini menyediakan fitur yang paling lengkap dibandingkan aplikasi lainnya. Selain itu, banyak manfaat dan keuntungan yang dirasakan saat menggunakan Microsoft OneNote ini. Nah, aku akan bacakan yang pertama. Apa gunanya Microsoft OneNote? Aplikasi yang membantu pengguna dalam mencatat ide, informasi ke dalam berbagai format digital. Apakah bisa menggunakan OneNote tanpa akun Microsoft? Tentu saja tidak mungkin menggunakan aplikasi OneNote tanpa akun Microsoft. Apakah OneNote aman? OneNote menggunakan enkripsi untuk mengamankan bagian yang diproteksi kata sandi. Jika Anda lupa kata sandi, tidak ada yang dapat membuka tidak ada yang dapat membuka kunci Anda, bahkan dukungan teknis Microsoft. Apakah OneNote bagian dari Microsoft Office? Microsoft OneNote di Windows adalah bagian dari Office 2019 dan Microsoft 365. Namun juga dapat diunduh sebagai aplikasi mandiri dan digunakan secara independen di PC manapun. Nah,
itulah ulasan singkat yang dapat saya berikan pengertian, fungsi, serta manfaat dari Microsoft OneNote. Itu ulasan singkat yang dapat saya berikan mengenai pengertian, fungsi, serta manfaat dari Microsoft OneNote. Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Bagikan artikel ini ke sosial media. Sosial media itu seperti WhatsApp atau Instagram Anda. Nah, itulah ulasan singkat yang dapat saya berikan mengenai fungsi serta manfaat dari Microsoft OneNote. Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Bagikan artikel ini ke sosial media Anda supaya lebih berguna bagi orang banyak. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai ulasan di atas, silakan tulis kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Nah, terima kasih. Informasi di atas diambil dari beragam sumber dan opini penulis. Sangat disarankan untuk melihat informasi lain, menguatkan sebagai bahan referensi dan pengetahuan lanjutan. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga tambah pintar. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. 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 Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye, 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 terima kasih, bye-bye, 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 bye-bye.